kewajiban seorang muslim yang merupakan fardu kifayah. Adapun langkah-langkah kegiatan ini yang dimulai dengan memandikan, mengapani, menyolatkan, dan menguburkan. Alat-alat yang diperlukan untuk mengapani jenazah, yang pertama kain kafan, yang kedua gunting, yang ketiga alat pengukur atau tali, yang keempat kapas, yang kelima bedak, yang keenam minyak wangi, dan yang ketujuh alat penutup setelah mengapani jenazah. Penyelenggaraan jenazah kali ini adalah penyelenggaraan jenazah perempuan. Sebelum kita memandikan, terlebih dahulu kita mempersiapkan kain kafannya. Adapun langkah-langkah yang pertama adalah mengukur jenazah tersebut. Ini adalah tali pengukur, diukur sepanjang mayatnya, ditambah 3 jengkal untuk pengikat pocong di bagian kepala dan pengikat pocongnya nanti di bagian kaki. Setelah selesai mengukur jenazah, marilah kita mempersiapkan atau menggunting kain kafan. Sebelum kita menggunting kain kafan, marilah kita membaca doanya terlebih dahulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al ibadaha wa anil karim wa adkhilha ya Allah ta'ala birahmatikal jannah ya arhamar rahimin. Amin. Yang pertama sekali adalah menggunting kain pembungkus untuk mayat. Kita ukur kain kafan tersebut sepanjang tali yang sudah disiapkan atau sepanjang ukuran yang telah disiapkan. Diguntinglah untuk yang pertama adalah sebagai kain pembungkus mayat yang untuk lapisan yang pertama. Kita gunting lagi untuk kain pembungkus untuk yang kedua, lapisan yang kedua. Pembungkus untuk lapisan yang ketiga. Yang kemudian yang kita ambil adalah kain pinggang. Itu adalah terdiri dari kurang seperempat dari panjang kain pembungkus mayat tersebut. Kemudian kita akan mengambil untuk gamis, yaitu sepanjang kain pembungkus mayat yang nantinya akan dibagi dua. Terus kita bagi dua, kita lipat dua, terus kita lipat lagi dan dibuat tanda untuk memasukkan kepala mayat tersebut. Tanda bahwa ini adalah bagian depan dari gamis tersebut. Yang selanjutnya kita akan mengambil untuk mukena atau jilbab untuk si mayat tersebut. Ukurannya seperempat dari ukuran pembungkus mayat tersebut. Kemudian kita beri tali atau kita buatkan tali pengikat jilbab atau mukena tersebut. Diletakkan di bawah baju atau gamis mayat tersebut. Yang berikutnya kita akan mengambil kain pengikat
untuk mayat tersebut sebanyak 5 buah. Yang pertama untuk pocong bagian kepala. Yang kedua untuk pengikat bahu atau dada. Yang ketiga untuk pengikat bagian perut. Yang keempat untuk pengikat paha atau lutut. Yang kelima untuk mengikat pocong bagian kaki. Seterusnya kita akan mengambil kain untuk penyuci jenazah. Yang pertama kita akan mengambil kain penyuci dubur bagian depan agak besar dan diberi tanda. Yang ini untuk dubur bagian depan diberi tanda atau tali sebagai tempat mengikatkan agar kain tersebut tidak mudah lepas. Ini untuk penyuci dubur bagian depan, yang ini untuk penyuci dubur bagian belakang. Yang kemudian kita akan mengambil penyuci mata, kedua mata. Yang pertama mata kanan. Yang kedua mata kiri. Yang ketiga, telinga kanan. Yang keempat, telinga kiri. Yang kelima, hidung kanan. Yang berikutnya, hidung kiri. Dan yang terakhir untuk mulut. Berikutnya adalah kain basahan si mayat. Ini adalah kain basahan untuk mayat. Yang berikutnya ini adalah dijadikan sebagai alat tudung mandi. Wuduk selesai untuk menyiram air 9, dialasi dengan kain tudung mandi untuk menyiramkan air 9. Setelah peralatan mengapani jenazah sudah selesai, marilah kita membawa mayat ke tempat memandikan mayat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alat-alat yang diperlukan untuk memandikan jenazah, yang pertama air sabun, yang kedua air jeruk, yang ketiga air suci lagi menyucikan, yang keempat air 9, yang kelima alat untuk membersihkan kedua kuku tangan dan kaki, yang keenam kain basahan untuk jenazah. Yang ketujuh, kain basahan atau celemek untuk orang yang memandikan. Yang kedelapan, kain pengganti atau penutup setelah memandikan jenazah. Yang kesembilan adalah handuk untuk mengeringkan atau untuk mengelap jenazah. Yang ke-10 adalah tempat sampah, tempat pembuangan setelah memandikan jenazah. Sebelum kita memandikan mayat ini, marilah kita membaca doa untuk memandikan mayat ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li hazihil maitati fardul kifayah lillahi ta'ala. Diawali dengan membasuh anggota wudhu terlebih dahulu dengan air suci. Pertama membasuh wajah. Yang kedua membasuh kedua tangan, tangan kanan, kemudian
tangan kiri, yang kemudian membasuh rambut atau membasuh kepala. Yang berikutnya membasuh kedua telinga, dimulai dari telinga kanan dan dilanjutkan dengan telinga kiri. Terus membasuh kedua kaki, dimulai dari kaki kanan dan dilanjutkan ke kaki kiri. Setelah selesai membasuh anggota wudhu, maka kita akan memiringkan mayat tersebut ini ke bagian kiri dengan menggunakan air sabun secara bergantian dengan air jeruk. Juga dimasukkan air putih atau air suci lagi mencucikan. Setelah dimiringkan, kita telentangkan mayat, kita siram bagian tengah mayat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian kita miringkan ke bagian kanan. Kita akan membasuh atau menyuci bagian kiri mayat sambil digosok dengan pelan atau perlahan-lahan. Setelah selesai, kita akan telentangkan kembali mayat tersebut. Selanjutnya, mayat ini akan kita angkat kepalanya sedikit dan dicondongkan agak ke belakang sedikit sambil kita membaca doa istinja untuk mayat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul istinja lihazihil maitati fardulillahi ta'ala. Untuk menyuci bagian-bagian yang tersembunyi atau dubur bagian depan dan dubur bagian belakang menggunakan air sabun, air jeruk, dan air suci. Menggunakan tangan kiri. Yang pertama adalah kita akan menyuci dubur bagian depan. Sambil menekan perut dan menggosok-gosok dengan perlahan agar kotoran yang menempel dapat hilang atau bersih. Kemudian kita akan menyuci dubur bagian belakang sambil menekan-nekan atau menggosok, terus membersihkan di sela-sela kuku jari dan kaki mayat tersebut. Yang kemudian kita akan membersihkan kedua mata mayat, dimulai dari mata kanan, dilanjutkan dengan mata kiri, dilanjutkan dengan telinga kanan, dilanjutkan dengan telinga kiri. Terus dilanjutkan hidung kanan dan hidung kiri. Kemudian kita akan membersihkan mulut mayat tersebut. Sambil mayat itu digosok-gosok atau diusap-usap dengan pelan agar kotorannya bisa hilang. Setelah dirasa mayat ini sudah bersih, kita akan mewudukan mayat ini dengan diawali dengan membaca doa wudhu untuk mayat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a lihazihil maitati fardulillahi ta'ala. Kita akan mewudukan mayat ini. Diawali dengan membasuh wajah, dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan dengan air suci lagi menyucikan, dilanjutkan dengan membasuh tangan kiri. Kemudian kita akan menyapu kepala atau membasuh rambut. Kemudian kita akan membasuh kedua telinga, telinga kanan, telinga kiri, dan akan membasuh kedua kaki. Dimulai dengan kaki kanan, dilanjutkan dengan kaki kiri.
Setelah wudhu selesai, untuk menyempurnakan, kita akan menyiramkan air 9 dengan mengalasi dengan alas kain tudung mati. Dimulai dari menyiram ke bagian kanan dari mayat tersebut dengan membaca Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian kita akan menyiram air 9 ke bagian tengah. Ghufranaka ya Allah ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Allah ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Allah ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian kita akan menyiram ke bagian kiri mayat ini. Ghufranaka ya Allah ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Allah ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Allah ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Setelah selesai menyiramkan air 9, maka memandikan mayat ini sudah selesai dan dilanjutkan dengan mengganti basahan dengan kain yang kering dan dielap dengan handuk. Mayat ini sudah selesai dimandikan, marilah kita membawa ke tempat mengapani mayat tersebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita mengapani mayat ini, kita akan menutup lubang-lubang atau dubur yang nanti akan menutup seandainya kotoran yang masih bisa keluar. Kita akan menutupinya. Dubur bagian belakang ditutup dengan kapas. Dubur bagian depan ditutup juga dengan kapas. Kita akan memberikan kapas di bagian leher dan menutup kedua telinga kanan dan ditutup juga telinga kiri. Kemudian kita akan menutup kedua lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri. Setelah selesai, kita lanjutkan dengan mengapani jenazah ini dengan memakaikan baju gamis terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan memakaikan kain pinggang. Selanjutnya kita akan memakaikan mukena. Kain pembungkus. Untuk membungkus mayat, untuk bagian atas kita putar ke sebelah kanan. Untuk bagian bawah atau kaki diputar ke sebelah kiri. Dilanjutkan dengan mengikat bagian atas kepala atau pocong kepala. Dengan cara mengikatnya dengan ikatan yang mudah dibuka nantinya. Dilanjutkan dengan mengikat bagian dada atau lengan. Inilah kegiatan penyelenggaraan jenazah dari MTSN 1 Kerinci. Semoga kedepannya bermanfaat bagi kita dan umat Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min,